warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen jurusan arsitektur yang saya hormati, tamu undangan yang berkesempatan hadir, kemudian saya juga menyapa para mahasiswa yang juga bergabung pada agenda kita siang hari ini. Mari kita awali JARS Research Week pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Good afternoon, students. I saw some students from maybe from international program ya. Ya, hari ini kita memiliki ada 4 orang presenter. We have 4 presenters that will present their research funded by Department of Architecture Research Grant. Kita akan mendengar presentasi hasil penelitian dari 4 peneliti yang merupakan dosen pada jurusan arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. They are Mr. Agus, Pak Agus. Pak Agus will present research about the exploration model for polyclinic to anticipate nosocomial infected. Pak Agus nanti akan mempresentasikan hasil riset tentang layout poliklinik untuk pencegahan infeksi nosocomial. Mohon maaf kalau saya salah menyebut. And then we also have Pak Aryo. Pak Aryo will present the use of game engine to make virtual tour of architectural product to pursue student spatial experiences during pandemics. Jadi Pak Aryo nanti insya Allah akan mempresentasikan risetnya terkait dengan penggunaan game engine untuk virtual tour karya arsitektur untuk mahasiswa dalam rangka peningkatan pengalaman ruang mahasiswa selama pandemik. Kemudian we have Mr. Faiz Suprahman. Pak Faiz, he will present the exploration of energy analysis in RAM Earth wall prototype. Jadi Pak Faiz nanti akan di sesi kedua akan mempresentasikan analisis energi yang melekat pada penerapan prototipe dinding tanah. And the last we will have Bu Stevi. She will present the exploration of Lasem Heritage City in sketch using memory place approach ya. Jadi nanti di akhir presenter ketiga atau presenter keempat atau peneliti keempat, Bu Stevi akan mempresentasikan risetnya terkait dengan eksplorasi di kota bersejarah Lasem menggunakan dalam sketsa dengan pendekatan memory of place ya. Acara ini, agenda ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah 2 peneliti akan mempresentasikan, kemudian kita akan melaksanakan diskusi, kemudian dilanjutkan 2 presentasi berikutnya dan diikuti dengan sesi diskusi. Jadi bagi Anda nanti yang memiliki pertanyaan untuk para presenter, saya persilahkan untuk menuliskannya di kolom chat, untuk nanti saya baca satu persatu. Okay, to open the agenda, dear Honorable Professor Nurholis Idam, Head of Department of Architecture, Universitas Islam Indonesia, please give a short speech to the audiences. Pada Profesor Nurholis, kami berikan waktunya untuk memberikan sambutan mengawali JARS Research Week pada siang hari ini. Silakan, Prof. Nur. Thank you, Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. My colleague from the Department of Architecture, our beloved students, for all of you, I'm very glad to be here with all of you to talk about many things, especially about the thing that we need to discuss more. And also maybe my warm welcome to our guests, if any, came from outside of the university. Welcome to all of you.
today we have maybe this is fourth or fifth research weeks event, I think. So we will have this event every semester, most probably, in order to increase our capability research, have a research in architectural fields. We have so many actually. I believe that all my college already working with some students dealing with some issues in architectural design and research. So that's why this afternoon event is just one of them, just one of the event to make sure that our institutions, Department of Architectures, on the right track to increase our knowledge, both for students and also for teachers. And especially for today, I'm very happy because we have 4 topic which will be presented by new generation of Department of Architecture's lectures. One of them will talk about the health facility, Pak Agus. The other one will talk about game engines, Pak Aryo. I think this is also very interesting to be followed. And then we have Pak Faiz will talk about the technology related to building skin, which is very important for us as well. And the last but not least, I think to Stevie will talk about the thing related to her hometown from Lasem, which is very, very close to my hometown as well. We are the North Pantura, Pantura Utara people. So I think I have to congratulate all of them. We already have supported from our department, Department of Architecture, for the supporting them to have this kind of research, very interesting research. And for our students, I think this is also good event to increase our knowledge in architectural research, because starting from last year, we have a new curriculum, which is we have also bread and portfolio lecturers, which is related to how to make research in architectural field, and also how to increase the design capability related to the portfolio of architectural things. So I think that's all for my welcoming speech, and hopefully this event will running well without any hindrance. So let's start this architectural research weeks with starting with the Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. So good luck for all of you. Okay. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Nurholis Idam. Hopefully this event will be a great event to discuss any research result from our researchers in Department of Architecture, actually for the special students, who also participate in breadth and portfolio subject in undergraduate student. Okay. Wow, so many people in
Zoom virtual meeting ya. Thank you for your time joining us in JARS Research Week today. And now time to start the presentation. Once again, if you have any question, please text in the chat box and I will ask the presenter in discussion time ya. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan sekalian. Saya melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kebanggaan kami di sini. Kemudian mungkin beberapa juga berkenan hadir untuk event siang hari ini. Jika Anda nanti memiliki pertanyaan selama sesi para peneliti mempresentasikan risetnya, saya persilakan untuk menuliskan terlebih dahulu di kolom chat. Setelah itu nanti akan saya bacakan pada sesi diskusi. Baik, kita mulai. Halo, Pak Agus. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, your student, welcome Mr. Agus. Silakan Pak Agus, time is yours. Thank you Bu Dansi for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Before I have a presentation, maybe let me asking your permission. I'm going to present in Bahasa Indonesia, but I already prepared the presentation in English, so hopefully will make the attendant will understand what I'm going to present for the time. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Prof. Nurholis Idham dan Ibu Sekretaris Jurusan Dr. Ing Nancy Golda Yuli, Bapak Ibu dosen di Jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Perkenankan dalam 15 menit maksimal saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil hibah penelitian dari jurusan arsitektur. Judul yang saya ambil atau tema yang saya ambil adalah terkait dengan eksplorasi model penataan ruang klinik dalam rangka untuk pencegahan infeksi nosokomial. Mungkin sebelum saya mempresentasikan, apakah layar saya sudah terlihat, Bu Nancy? Sudah, Pak Agus, silakan. Baik, sangat jelas di sini. Ya. Oke, baik. Yang pertama saya mulai dari latar belakang yang menjadi dasar mengapa penelitian ini diperlukan. Seperti kita pahami bahwa kondisi pandemi COVID-19 telah memberikan banyak efek, termasuk kita harus beradaptasi dengan pola new normal atau kehidupan normal baru. Tidak hanya di kehidupan pada umumnya, tapi rumah sakit dalam hal ini selaku penyedia jasa layanan kesehatan adalah salah satu fasilitas yang sangat terpengaruh bagaimana rumah sakit ini harus memastikan bahwa dia bisa memberikan keamanan dan kenyamanan, utamanya terkait dengan bagaimana pencegahan infeksi nosokomial khususnya COVID-19 ini di lingkungan rumah sakit. Latar yang belakang lain kami melihat bahwa prediksi bagaimana sebenarnya tren pengembangan bisnis rumah sakit ke depan. Jadi jika kita melihat beberapa prediksi, memang konsep patient center ya, bagaimana fasilitas kesehatan bisa memberikan aspek kenyamanan, bisa memberikan banyak benefit terhadap pasien dan juga keluarga pasien, itu menjadi salah satu fokus dan menjadi salah satu tren bisnis rumah sakit ke depan. Jika kita elaborasi lebih lanjut, mungkin patient center bisa dikatakan bagaimana kita bisa memastikan ketika pasien dan keluarga datang ke sebuah layanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, mereka bisa merasakan keamanan, kenyamanan, khususnya dalam topik ini adalah dipastikan bahwa paling tidak mereka tidak terinfeksi penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak mereka bawa ketika mereka berobat di fasilitas tersebut. Kondisi pandemi juga sedikit banyak merubah tatanan atau regulasi terkait dengan desain rumah sakit. Seperti kita pahami bahwa sekarang regulasi terkait dengan ketersediaan kamar isolasi dan juga kamar ICU sekarang diperbarui oleh pemerintah, bagaimana 10% dari jumlah bed itu paling tidak harus terakomodir untuk ruang isolasi dan juga 10% untuk ruang perawatan intensif. Yang sebelumnya hanya sekitar 5-6% sekarang ditambah. Apalagi jika terjadi kondisi gawat darurat massal, paling tidak 30% untuk rumah sakit milik pemerintah harus tersedia untuk kamar isolasi dan juga 20%
untuk rumah sakit swasta harus siap jika digunakan sebagai ruangan isolasi. Selain itu juga hal-hal yang lain, bagaimana ketersediaan terkait dengan ruangan untuk evakuasi emergensi, lalu fleksibilitas ruang, lalu konstruksi-konstruksi yang modular dan lain sebagainya menjadi salah satu hal yang mau tidak mau harus disiapkan ke depan, salah satunya antisipasi jika terjadi pandemi kembali. Dan juga sekarang lebih concern juga terkait dengan penataan sistem tata udara menjadi salah satu concern bagaimana tata udara ini bisa mereduksi cross infeksi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Pada awal pandemi memang sangat berpengaruh terhadap berjalannya operasional sebuah rumah sakit. Seperti data yang kami kumpulkan, memang jumlah kunjungan awalnya di awal-awal pandemi di 2020 dan di 2021, kunjungan pasien untuk ke rawat jalan menurun sekitar 30%. Lalu pengunjung juga mulai merasa takut ya jika mereka harus berobat di rumah sakit, dan juga di satu sisi yang lain beberapa rumah sakit menolak beberapa pasien karena memang pada waktu itu ketersediaan ruangan untuk perawatan menjadi terbatas. Ini menjadi salah satu gambaran bagaimana pandemi ini memang infrastruktur kesehatan di Indonesia memang masih beberapa belum siap menghadapi kondisi tersebut. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa memang ada ketakutan orang untuk berkunjung ke rumah sakit, salah satunya adalah mereka takut terinfeksi jika mereka berkunjung ke layanan kesehatan. Di beberapa data juga menunjukkan prevalensinya berbeda, jadi tingkat penularannya juga berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain, tapi ini menunjukkan bahwa memang ada indikasi atau ada data yang menunjukkan bahwa terjadi penularan infeksi di fasilitas-fasilitas layanan kesehatan tersebut. Jika kita pahami sebenarnya apa sih deskripsi dari infeksi nosokomial itu? Jadi infeksi nosokomial dideskripsikan sebagai infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Beberapa deskripsi juga menyatakan bahwa infeksi ini akan terindikasi ketika pasien sudah dirawat sekitar plus minus 72 jam ketika mereka stay di rumah sakit. Jadi dinyatakan sebagai infeksi nosokomial awalnya berasal dari ketika pasien tersebut dirawat di sebuah layanan kesehatan. Di beberapa hal yang menjadi penyebab virus, parasit, terus bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Transmisinya bisa antar pasien, bisa dengan pengunjung yang lain, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, memang ada beberapa hal. Salah satunya adalah yang akan saya angkat di penelitian ini terkait dengan bagaimana penataan sistem ventilasi udara, khususnya terkait dengan sistem sirkulasi udara di sebuah ruangan dalam rangka pencegahan infeksi nosokomial. Jadi memang ventilasi yang mumpuni begitu, yang baik memang menjadi suatu keharusan dan kebutuhan di dalam kita menciptakan sebuah ruangan yang bisa memutuskan penyebaran infeksi nosokomial. Lokasi penelitian ada di Rumah Sakit Maguan Husada, posisinya ada di Wonogiri. Dia memang posisinya berada di 3 kota ya, di Wonosari, Wonogiri, dan juga Pacitan. Jadi posisinya memang di 3 kota tersebut. Ini gambaran lokasinya, jadi simulasi akan diterapkan di site yang baru yang saya tandai dengan warna merah ini. Existing building sudah ada dan juga posisinya ada di situ. Kalau kita rumuskan, jadi kita melihat secara sekilas memang di kondisi existing tidak terlalu memperhatikan terkait dengan sirkulasi tata udara dan juga terkait dengan layout pada klinik existing, sehingga itu menyebabkan permasalahan jumlah pasien klinik yang menurun dan juga beberapa indikasi terjadinya penularan di instalasi tersebut. Padahal kalau kita melihat seharusnya jika kondisi ideal, sistem tata udara harus tertata dengan baik, sehingga kami melihat ada gap di sana, ada kesenjangan antara existing dan juga ideal yang menjadi landasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pada penelitian ini,
fokusnya adalah terkait dengan ruang pemeriksaan klinik. Jadi objeknya kami batasi di ruang pemeriksaan klinik. Dan yang lain yang difokuskan adalah terkait dengan bagaimana sirkulasi udara di ruang tersebut, penataan sirkulasi udara, dan juga penataan layout ruang pemeriksaan di dalamnya kaitannya dengan sistem sirkulasi udara yang terjadi di ruang tersebut. Jadi fokus kami kepada dua hal. Yang pertama adalah mensimulasikan terkait dengan sirkulasi udara. Yang kedua adalah bagaimana pengaruhnya terhadap layout furniture berkaitan dengan sirkulasi udara tersebut. Kami melihat beberapa penelitian memang sudah dilakukan terkait dengan itu, tapi yang spesifik untuk klinik dan juga penekanan terkait dengan tata udara, sistem sirkulasi udara dan furniture memang belum banyak. Ini menjadi harapannya menjadi salah satu novelty di dalam penelitian ini. Dari hasil literatur kami melihat bahwa kebutuhan terhadap sistem sirkulasi udara yang baik di dalam sebuah ruang pemeriksaan klinik menjadi sangat penting, karena itu menjadi salah satu hal yang bisa mengefektifkan untuk memotong penyebaran infeksi di ruang klinik. Kami juga melihat bagaimana kebutuhan pergantian udara di dalam sebuah ruangan. Kalau di fasilitas klinik dan di rumah sakit dibutuhkan paling tidak 12 kali pergantian udara atau kita sebut sebagai ACH, air change per hour. Ini juga beberapa rekomendasi dari Kementerian Kesehatan bahwa memang layout itu sangat dipengaruhi terkait dengan sistem pergerakan udara di ruangan tersebut. Pergerakan udara dari WHO bisa dikombinasikan antara yang natural ventilation ataupun yang mekanik, tapi intinya adalah bagaimana pergerakan tata udara, sistem sirkulasi udara di sebuah ruangan akan berpengaruh terhadap penempatan layout ruang pemeriksaan di sebuah ruang klinik. Nah, tidak hanya secara sistem tata udara, tapi di awal simulasi kami akan melihat juga terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pencahayaan alami di blok poliklinik tersebut, karena seperti kita pahami bahwa di sana juga ada pengaruh bagaimana optimalnya pencahayaan alami terhadap kesehatan fisik dan juga psikologis para pasien, sehingga harapannya sebuah ruangan dengan natural lighting yang lebih optimal akan memberi gunakan ada dua tahap. Yang pertama adalah kami mensimulasikan klinik itu secara umum, jadi tidak hanya di ruangan periksanya tapi juga di ruang tunggunya. Kami mensimulasikan penekanannya terkait dengan pencahayaan dulu. Jadi kami simulasikan kira-kira bagaimana konfigurasi yang paling optimal untuk mendapatkan pencahayaan yang baik. Setelah itu kami memfokuskan di ruang kliniknya kira-kira bagaimana pergerakan sistem tata sirkulasi udara di ruangan tersebut. Kami menggunakan dua software. Yang pertama menggunakan Dialux untuk melihat bagaimana konfigurasi terkait dengan pencahayaan alami yang paling optimal. Selanjutnya kami menggunakan CFD atau CFD untuk mensimulasikan pergerakan sistem sirkulasi udara di ruangan tersebut. Ini lokasinya. Jadi simulasi yang pertama, seperti yang saya sampaikan, kami mencoba mencari konfigurasi area poliklinik yang terbaik untuk mengoptimalkan pencahayaan di area pemeriksaan klinik. Jadi kami yang pertama adalah bagaimana jika klinik tersebut diletakkan di tepi bangunan. Yang kedua adalah bagaimana jika dia diletakkan di tengah dengan posisi sesuai dengan site lokasi tersebut. Hasilnya setelah kami simulasikan, saya percepat, menunjukkan bahwa dengan posisi klinik itu berada di tepi, otomatis sistem pencahayaan di sana dia bisa mencapai standar antara 50 sampai dengan 500 lux. Akan tetapi memang jumlah klinik yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan model kedua. Jika dia diletakkan di tengah, memang dialetnya di bawah standar, di bawah 50 lux, tapi dia konfigurasinya bisa mendapatkan jumlah klinik yang lebih banyak. Setelah kami melihat ini, kami simulasikan, ini menunjukkan bahwa jika penekanannya adalah terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pencahayaan di ruang-ruang klinik tersebut untuk menambahkan kesehatan baik
secara fisik maupun psikologi terhadap penggunanya, maka di level ini kami merekomendasikan konfigurasi yang pertama. Jadi kliniknya yang berada di tepi, lalu ruang tunggunya yang berada di bawahnya. Selanjutnya kami simulasikan khusus di ruangan pemeriksaan, jadi yang di kotak-kotak ini, itu kami simulasikan bagaimana tata udara yang terbaik untuk memotong penyebaran infeksi di ruang tersebut. Kami mensimulasikan 4 model, jadi model 1A dan 1B jika ruangan klinik tidak menggunakan AC. Yang kedua, model 1C dan 1D jika ruangan klinik menggunakan AC dan ventilasi mekanik yaitu exhaust fan. Jadi kalau di ruangan simulasi model 1A, kami menggunakan 2 buah ventilasi udara, ada 2 buah jendela. Yang pertama di sisi outletnya di dekat eksterior bangunan, sedangkan inletnya nanti dari sebelah selatan, ini utara di selatan. Posisi jendela sebagai inlet kami letakkan di level 2,4 meter. Mengapa cukup tinggi? Karena untuk menjaga privasi juga, karena di sini sisi dalam adalah ruang tunggu, sehingga tidak bisa langsung secara visual kita letakkan di sini. Di simulasi yang kedua kita turunkan ketinggiannya, tapi privasi tetap terjaga, tidak di 2,4 tapi di 1,7. Jadi ini di waiting room-nya, ini eksteriornya, ini kliniknya. Kami mensimulasikan berdasarkan existing, jadi udara masuk dari sisi selatan dan dia keluar dari jendela sebelah sini. Kami juga gunakan ventilasi mekanik untuk membantu sebagai outlet dari ruangan ini. Jadi ini model 1A, 1G. Yang di 1C dan di 1D kita menggunakan ventilasi AC, air conditioning, dan juga ventilasi mekanik. Kita lihat posisi AC yang pertama ada di sisi selatan, lalu jendela ini akan tertutup karena dia menggunakan AC, lalu exhaust ini kita letakkan di bawah. Yang berikutnya yang 1D kita letakkan di sisi lebar, jadi dia memotong di sebelah sini, ini exhaust berada di sebelah sini. Hasilnya seperti apa? Jadi di simulasi model 1A menunjukkan bahwa dengan ketinggian 2,4 kita melihat di area pemeriksaan sirkulasi udara tidak cukup baik. Dia berada di level 0 sampai 1 km/h. Ini beberapa simulasinya, kita potong di beberapa sisi, menunjukkan bahwa sirkulasinya tidak terlalu baik. Jadi kami tidak merekomendasikan jika memang level bukaan inlet akan diletakkan di level sini. Bagaimana kalau menggunakan model yang kedua, yang 1B, jika itu diturunkan di level 1,7, kami melihat di sana pergerakan udaranya cukup baik. Jadi ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif jika akan menggunakan model seperti ini. Jika memang tidak menggunakan AC, maka kita akan bisa menggunakan 2 buah ventilasi dengan ketinggian inletnya ada di level 1,7. Ini kami simulasikan kira-kira beberapa pergerakannya. Lalu yang berikutnya adalah, ini masih yang di 1B, kami lihat ini dari tampak atas, ini di level 1,7 pergerakannya seperti ini, dari udara dari inlet ini akan keluar ke sini, ini beberapa titik yang lain. Itu model yang di 1B, jadi 1B kami menjadi salah satu opsi bisa diterapkan jika memang model klinik yang dipakai tidak menggunakan AC. Lalu yang berikutnya yang model 1C dan D menggunakan AC dan exhaust fan sebagai ventilasi mekanis. Jika AC diletakkan di sisi selatan, maka sistem pergerakannya seperti ini. Terjadi sirkulasi udara 2-6 km/h di ruangan tersebut. Jadi ini bisa digunakan, begitu juga dengan model yang 1D. Kami melihat jika dia diletakkan di tengah posisi AC-nya, maka kira-kira pergerakan udara di ruangan tersebut tergambar seperti gambar berikut. Dari situ kami mencoba merekomendasikan kira-kira penempatan layoutnya seperti apa. Layout meja pemeriksaan, jadi ada 2. Jadi pertama kita bisa tempatkan dia memotong, jadi kita manfaatkan sirkulasi udara tersebut memotong antara kursi dokter dengan kursi pasien. Yang kedua adalah kita bisa menempatkan arah aliran udara dari belakang dokter menuju ke arah pasien. Jadi ini adalah beberapa alternatif dari pola sirkulasi udara kita dapatkan, kita merekomendasikan kira-kira penempatannya seperti ini. Ini yang 1B, ini yang 1C, prinsipnya sama, jadi kita letakkan dia memotong antara posisi duduk dokter dengan posisi dari pasien tersebut. Ini kalau menggunakan yang terakhir, yang 1D, juga sama, kira-kira layout yang kami rekomendasikan seperti ini.
Jadi kesimpulannya seperti apa? Berdasarkan apa yang sudah kami simulasikan di simulator tersebut, jadi cross ventilasi ini menjadi salah satu hal yang bisa diterapkan dalam rangka pencegahan infeksi nosokomial di sebuah ruang pemeriksaan klinik. Dua atau lebih sirkulasi udara, jendela sirkulasi bisa kita letakkan di dalam posisi yang saling berseberangan. Meskipun itu dalam ketinggian yang berbeda, tapi paling tidak ada satu level yang saling bersinggungan antara dua objek tersebut. Lalu ketika kita akan meletakkan itu menggunakan AC atau exhaust juga sama prinsipnya, kita bisa letakkan di dalam posisi yang berbeda meskipun dalam level yang berbeda, level ketinggian yang berbeda. Lalu terakhir, posisi furniture bisa kita letakkan dengan memanfaatkan sirkulasi udara tersebut, memotong antara posisi duduk dokter dengan pasien, atau kita bisa posisikan dia mengarah dari belakang dokter menuju ke depannya pasien tersebut. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian ini. Ke depan penelitian ini menjadi salah satu proceeding, sudah kami masukkan di Edu Akasia dan insya Allah nanti dilanjutkan menuju ke jurnal. Saya kira begitu Bu Nancy presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you Pak Waalaikumsalam. Agus. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now we continue to the second presenters first. Pak Aryo. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam Bu Nancy. Yes, Pak Aryo, time is yours. Oke, thank you Bu Nancy. Welcome. Sebentar saya share untuk screen. Oke, apakah sudah terlihat nih untuk screen saya? Sudah Pak, silakan. Oke, matur nuwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih tadi untuk Bu Nancy atas kesempatannya. Jadi langsung saja saya akan menyampaikan mengenai hasil dari penelitian saya. Jadi ini juga bagian dari riset hibah dari jurusan seperti itu. Kemudian di sini saya sebenarnya tidak sendiri, bersama tim saya ada Mas Fandi dan juga Mas Nakiuddin Amin. Tapi insya Allah nanti mungkin karena ini sebenarnya secara disclaimer belum secara full selesai seperti itu. Mungkin nanti ke depannya masih akan ada cukup banyak PR-nya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi judulnya adalah Gamification Approach in Architecture Virtual Tour, secara sederhananya. Jadi di sini secara latar belakangnya, sebenarnya kemarin awal mula penelitian ini diawali pada saat pandemi, seperti itu. Jadi pada akhir 2021 kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Jadi memang pada saat itu tingkat pandemi cukup fluktuatif ya, tapi kecenderungannya naik terus. Nah, kemudian itu yang menjadi latar belakang saya kenapa akhirnya mencoba untuk mengangkat topik ini dalam penelitian ini, seperti itu. Nah, kemudian dalam pandemi itu pasti akan ada banyak keterbatasan seperti itu, terutama kita tidak bisa mungkin jalan-jalan, ataupun mungkin kita tidak bisa langsung keluar rumah gitu, karena terkait dengan health protocol dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian dalam learning architecture itu sebenarnya kan kita tidak hanya bicara tentang teori saja, tidak hanya bicara di dalam kelas seperti itu, tapi memang harus banyak mengalami dan juga merasakan ruang seperti itu, baik ruangan yang terbentuk secara natural, ataupun kemudian secara buatan oleh manusia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian harapannya sih penelitian ini akan menjadi jembatan seperti itu. Walaupun mungkin sekarang pandemi sudah mulai reda, tapi kemudian bisa jadi sebuah approach juga supaya mungkin kita bisa meng-create ataupun menjembatani seperti itu. Bagaimana kita bisa melakukan virtual tour dengan karya-karya arsitek yang mungkin lokasinya jauh dari tempat kita, seperti itu. Jadi kita juga bisa merasakan pengalaman ruang yang berbeda, seperti itu. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah kenapa game seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa game pada tahun 2020-an seperti itu, riset yang dilakukan beberapa lembaga mengatakan bahwa memang pada saat pandemi, orang-orang itu cenderung sering di rumah, dan kemudian mereka pasti akan sering bermain gadget seperti itu. Mungkin kita sendiri juga seperti itu. Nah, kemudian
secara statistik memang ada peningkatan, terutama dalam kepentingan dalam bermain game seperti itu, baik untuk refreshment ataupun mungkin memang hobi-hobi baru yang cenderung tumbuh karena kita sering di rumah dan sebagainya. Nah, di sini public interest in playing games during the pandemic reached 16.5%. Seperti itu data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, data yang lebih global seperti itu, internasional, global gaming revenue increase by 13% in 2020, seperti itu. Jadi revenue total dari industri game itu meningkat 13% selama pandemi, dan ini dicatatkan pada tahun 2020. Nah, kemudian pada tahun 2020 juga dicatatkan ada sekitar 50,8 juta pengguna mobile game, seperti itu. Karena memang pada saat ini kecenderungannya akan lebih populer mobile game karena portability-nya, terus kemudian juga kemudahan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu alasan kenapa akhirnya saya mencoba untuk mengeksplor dalam format game virtual tour-nya, seperti itu. Nah, kemudian di sini memang goals-nya mungkin tadi sudah sedikit saya sampaikan juga. Jadi pengen mencoba meng-create satu new experience seperti itu, terutama mungkin bagi kita di saat pandemi. Seperti itu. Mungkin kita tidak hanya bisa melihat gambar statik ataupun video yang nggak bisa kita kontrol seperti itu ya. Kalau di YouTube kan mungkin memang banyak sekali ya, ada vlog dan sebagainya, tapi kemudian kita tidak leluasa bisa mengakses ruang yang kita inginkan, ataupun pengen melihat satu detail yang tertentu seperti itu pengen kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua memang tujuannya adalah membuat sesuatu yang sifatnya interaktif, seperti itu. Konsep awalnya, niat awalnya di situ tidak hanya cuman melihat-lihat saja, tapi mungkin nanti akan ada detail lebih mengenai satu sambungan ataupun mungkin informasi dan sebagainya yang di situ bisa di interact langsung dengan playernya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa literatur study yang memang sebagian besar menggunakan fitur ini untuk kegunaan historical architecture, seperti itu. Jadi memang untuk ada yang mengenalkan bagaimana historical architecture itu ada di sekitar kita, ataupun kemudian ada juga yang menggunakannya sebagai salah satu media untuk merekonstruk kembali gitu historical asset yang ada di berbagai negara. Seperti itu. Sini yang pertama. Terus kemudian ada juga yang berkaitan juga masih dengan heritage itu. Di situ tidak hanya virtual reality, tapi kemudian mereka juga menambahkan augmented reality. Jadi di situ kita bisa langsung mensimulasikan keberadaan objek-objek buatan kita di dalam scene yang asli. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada juga yang mencoba untuk meng-create, rekonstruk kembali kondisi Athena pada saat dulu, seperti itu. So this research try to create a realistic gamification attempt for ancient agora of Athens. Jadi seperti itu. Jadi memang dibuat serealistik mungkin. Jadi memang target audiensnya adalah masyarakat bisa paham juga. Oh, ternyata Athena pada saat dulu itu seperti ini keterbentukannya. Langgam bangunannya seperti ini dan kemudian kondisi ruang-ruangnya seperti ini. Terus kemudian yang keempat adalah terkait dengan kebutuhan untuk pelestarian bangunan arsitektur, yang ini di Indonesia. Jadi memang konsepnya dia adalah VR, jadi virtual reality, dan kemudian memang modenya di sini adalah first person. Mungkin kalau kita sering bermain game, first person itu mensimulasikan gitu, kita langsung masuk ke dalam scene game. Nah, kemudian di situ kita bisa melihat situasi yang ada di sekitarnya. Mungkin tidak banyak interaction yang ada di sini setelah saya coba cermati. Jadi memang dia hanya fokus kepada kondisi visual yang ada saja. Nah, kemudian yang di sini ada juga yang menggunakan Oculus Rift, mungkin ya sejenis lah dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk VR dan sebagainya. Di situ memang mencoba untuk membandingkan gitu experience antara mengunjungi bangunan langsung yang real seperti itu dengan experience saat mereka melakukan tour secara virtual. Nah, seperti itu. Nanti didata, dianalisis apa saja yang hilang, terus kemudian keuntungannya apa dan sebagainya. Nah, di situ. Jadi mencoba untuk di juxtaposekan antara dua pengalaman yang berbeda. Nah, kemudian mungkin
studi yang lain adalah terkait dengan game ya, karena memang tadi saya banyak bicara tentang gamifikasi, tapi kemudian kalau memang referensinya ternyata tidak game, mungkin sedikit kurang seperti itu. Jadi memang game ini sebenarnya cukup populer mungkin. Dulu juga sering saya mainkan, sekarang sudah pensiun. Nah, cukup menarik juga di situ. Kita bisa mengakses map dalam peta itu secara virtual. Seperti itu. Bisa free roam lah ibaratnya kalau dalam bahasa game. Seperti itu. Kita bebas mengakses satu tempat, kemudian berinteraksi dengan lain, melakukan misi, dan sebagainya. Nah, pada tahun 2021, si Ubisoft ini memang meng-create Assassin's Creed ini untuk spesifik gitu. Tidak hanya untuk game saja, tapi mereka meng-create setting Old City of Egypt itu secara real seperti itu, di scanning dan sebagainya, kemudian jadi environment dalam sebuah game ini seperti itu. Dan kemudian sebenarnya masih banyak lagi beberapa referensi yang saya tuliskan sebenarnya dalam papernya seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita sedikit kulik lagi sebenarnya virtual tour itu apa gitu. Mungkin kita sering dengar ya, oh tour secara virtual. Nah, tapi kemudian di sini virtual tour itu banyak sekali tipenya, dan kemudian experience yang akan dimunculkan itu juga berbeda-beda seperti itu. Ada mungkin yang virtual tour basicnya adalah image dengan kamera 360 di capture-nya seperti itu. Jadi punya pandangan yang luas, tapi kemudian antar satu view dengan view lain tuh ada satu keterputusan. Seperti itu. Tapi secara keseluruhan kita sudah bisa mengamati objeknya. Nah, itu mungkin banyak sekali. Paling simpel mungkin bisa kita temukan pada Google Street View, ataupun mungkin Google juga sudah mengakses beberapa landmark yang ada di berbagai belahan dunia, dan bisa juga masuk ke dalam bagian dalamnya, dan itu cukup menarik dengan metode 360 seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya mungkin yang paling populer dan paling mudah diakses ya dari Google seperti itu, dengan kamera 360 dengan berbagai monumen-monumen yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam sini sebenarnya game engine software itu apa sih gitu. Sebelum kita mungkin masuk ke dalam step by step discussion-nya. Nah, sebenarnya game engine software itu adalah software yang memang dikhususkan untuk pembuatan suatu game ya, pastinya permainan seperti itu. Tapi kemudian ada banyak sekali zaman sekarang itu game engine yang memang tidak membutuhkan pemahaman advance untuk programming seperti itu. Jadi semua background keilmuan itu bisa untuk mencobalah fasilitas ini. Banyak sekali macamnya. Nanti setelah ini akan coba saya sampaikan. Kemudian di sini kalau kita lihat ada Unity, mungkin teman-teman tahu yang sering main game ya. Ada Physics, terus kemudian ada CryEngine, terus ada Unreal dan sebagainya, masih banyak sekali. Bahkan dulu kalau zaman-zaman teman-teman masih main PlayStation 2 mungkin ada yang namanya RPG Maker gitu. Jadi secara simpel dia bisa meng-create satu game dengan genre RPG. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa yang saya pilih kemudian Unreal Engine? Seperti itu. Nah, sebenarnya alasan pemilihannya karena dulu pernah menggunakan gitu, tapi hanya sebatas untuk architectural visualization gitu. Karena dulu niatannya mencari yang halal gitu. Karena software ini gratis untuk dipakai dan bisa di-download. Dan kemudian fitur-fiturnya juga sangat beragam sekali. Seperti itu. Ada pipeline integration. Jadi integrasi antar platform itu sangat enak. Terus kemampuannya untuk world building, animation dan sebagainya itu menurut saya cukup komplit di situ. Bahkan bisa ada aspek yang lebih baik daripada software-software yang berbayar. Pak Aryo, mohon maaf waktunya. Oh iya, oh nggih Bu. Dan kemudian untuk modelingnya saya juga menggunakan Blender 3D. Satu lagi karena ini gratis dan fiturnya cukup banyak. Ini saya percepat. Nah, kemudian untuk metodenya di sini sebenarnya mengacu pada metode MDLC, Multimedia Development Life Cycle, tulisannya Luther seperti itu. Jadi pertama menentukan bangunan apa yang akan menjadi objeknya, kemudian mengumpulkan data, basic modeling dengan Blender tadi, kemudian sisanya dilakukan di software Unreal Engine tadi, dan yang terakhir adalah testing. Testing ini nanti evaluasi langsung oleh responden yang saat ini mungkin masih belum terlaksana. Itu next step nanti mungkin
seperti itu. Kemudian karya yang dipilih adalah karya Garden of Fine Art. Kenapa? Karena pertama saya mencoba untuk memfokuskan ke bangunan-bangunan yang punya pengalaman meruang yang cukup unik pertama, seperti itu. Dan mungkin bangunan-bangunan tersebut banyak didominasi dengan tipologi museum. Jadi salah satu karya yang saya ambil adalah ini. Mungkin ini nanti bisa saja objeknya diganti, seperti itu, tidak masalah. Kemudian dilanjutkan dengan untuk denahnya juga cukup menarik di sini. Jadi tidak hanya stacking saja per lantai itu, tapi dia sifatnya layering. Jadi berbeda-beda fungsi dan juga organisasi space-nya berbeda. Kemudian kumpulkan data. Nah, di sini mungkin modelingnya saya lakukan full di Blender 3D, seperti itu, cukup mudah dan kemudian cepat juga di sini. Dan dia bisa langsung diekspor dengan format FBX, kemudian dengan mudah bisa diimport ke Unreal Engine. Nah, begitu masuk di software Unreal Engine, mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah adding basic actors. Gitu. Jadi di sini ada yang dinamakan dengan actors, yaitu objek-objek yang memang bisa kita setting di situ, dinamakan actors. Situ. Terus kemudian objek yang tadi bangunannya kita masukkan di sini, diimport dengan format FBX, kemudian di texturing ulang. Sebenarnya texturing ini memberikan material itu bisa dilakukan di Blender. Tapi kemudian karena finishingnya nanti menggunakan Unreal, akan lebih baik supaya memang langsung dimasukkan saja di Unreal ini. Sangat mumpuni juga, seperti itu. Supaya dia lebih optimized. Kemudian di sini baru dimulai dengan blueprint scripting. Seperti itu. Jadi yang membedakan juga antara Unreal dengan software yang lain, di sini dipermudah dengan adanya visual blueprint class gitu. Jadi kita tidak harus paham secara advance gitu, kaidah-kaidah programming, C++, Python dan sebagainya seperti itu. Tapi di sini dipermudah dengan visual programming melalui blueprint class yang disebut di Unreal Engine-nya. Seperti itu. Di sini kita bisa mulai menambahkan karakter, yang kemudian nanti skeletonnya bisa kita set sendiri, riggingnya, terus kemudian skinnya juga bisa kita sesuaikan lagi, didesain sendiri dan sebagainya. Karena di sini masih fase awal, saya masukkan yang basic dulu. Nah, di sini saat mulai memasukkan material tadi, objek tadi, jadi semua memang masih polosan, belum ada perbedaan material karena belum saya texturing di Blender tadi. Nah, kemudian di fase yang akhir adalah mencoba untuk mendesain user interface-nya. Ternyata di Unreal juga bisa dan sangat mumpuni di situ. Jadi di situ kita membuat misalnya opening scene-nya, ataupun kemudian nanti scene saat ingin mengganti level dan sebagainya sangat memungkinkan sekali di sini. Seperti itu bisa kita set sesuai keinginan kita, kemudian nanti output-nya itu mau scale dan proportion-nya berapa dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah packaging. Sebelum nanti bisa di-run di masing-masing sistem responden seperti itu. Nah, di sini mungkin salah satu proses yang penting dan cukup kompleks ini. Nah, di sini ada kendala juga seperti itu karena agak sulit untuk mengcompile data-data yang ada pada sources software-nya seperti itu. Jadi di sini bisa di-package untuk format Android, iOS, PlayStation 4 dan sebagainya masih banyak lagi. Dan di Unreal Engine 5 yang lebih baru lagi itu sangat banyak lagi tuh fiturnya di situ. Nah, kemudian yang terakhir nanti setelah berhasil di packaging, memang targetnya adalah ini, jadi testing dan juga evaluating. Jadi memang nanti harapannya software itu bisa di-run di masing-masing sistem respondents. Saya sudah pernah nyoba untuk format yang lebih sederhana, dan juga pernah download template file yang sangat bisa untuk di-run di sistemnya masing-masing responden. Nah, kemudian terakhir dilakukan evaluasi dengan beberapa instrumen terkait dengan substansinya, jadi substansinya seperti apa, kemudian media terkait dengan kemudahannya melihat secara visual, layout dan sebagainya, functionality, portability, dan juga yang terakhir adalah usability. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, jadi sangat aplikasi ini sangat baik sekali gitu untuk digunakan dalam berbagai aktivitas, terutama dalam virtual tour seperti ini, karena mudah, tidak harus punya basic advanced programming, tapi bisa dipelajari dengan lebih familiar lah interface-nya seperti itu. Kemudian untuk further development ada beberapa aspek tadi seperti mendetailkan lagi supaya approach-nya lebih realistik, ataupun kemudian bisa packaging sesuai dengan format yang diinginkan,
Dan yang terakhir adalah evaluating tadi, mengevaluasi kinerja dari game yang di-create ini. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Aryo. Yeah. Ya, sekarang kita masuk di sesi diskusi untuk dua presenter yang baru saja mempresentasikan hasil risetnya ya, rekan-rekan sekalian yang ada di ruang Zoom. Di sini ada beberapa yang japri nih kayaknya tuh ke saya nih. Pertama untuk Pak Agus ini, Pak Agus. Tadi kan dinyatakan bahwa ada simulasi ya, simulasi memakai beberapa software untuk layoutnya, karena memang riset ini kan memang lebih fokus ke layout ya Pak Agus. Kira-kira kalau faktor material bagaimana Pak Agus? Material building materialnya untuk apa ya, antisipasi terinfeksi virus ini? Oke, baik. Memang material tidak menjadi salah satu bagian dari penelitian ini, tapi sejauh apa yang saya baca terkait dengan bagaimana material untuk dalam hal ini fasilitas kesehatan Bu ya, terkait dengan pencegahan infeksi, memang ada beberapa yang khusus. Misal kita diskusikan terkait dengan pemilihan cat. Pemilihan cat di dalam layanan seperti itu dia harus menggunakan yang antibakterial. Jadi spesifik yang itu. Misal yang kedua terkait dengan lantai. Misal lantai di rumah sakit, mungkin Bapak Ibu sudah Virso juga sudah tahu bahwa kita harus menggunakan hospital clean. Jadi nanti antara lantai dengan dinding dia ada curving, jadi tidak menyimpan debu dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau terkait dengan material memang ada beberapa yang spesifik, tapi mungkin nanti di penelitian berikutnya bisa saya masukkan salah satu variabel terkait dengan material. Oke. Saya kira itu ya. Bu. Baik, terima kasih Pak Agus, menarik sekali ya ini untuk mungkin teman-teman yang memang akan menggiat riset-riset terkait dengan rumah sakit, semacam apa riset yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ini bisa menginspirasi. Terima kasih Pak Agus sekali lagi. Oke. Kemudian ini masuk ke saya lagi untuk pertanyaan. Sebentar, saya cek dulu. Ini untuk Pak Aryo dari Mas Hafiz Fadil Zafran. Pak Aryo, untuk mendapatkan pengalaman meruang, apakah game engine ini dapat digunakan untuk sarana pameran arsitektur? Nah, ini ternyata Pak Aryo gamers ya. Dulu Bu, sudah pensiun saya. Udah insaf. Lama-lama capek dan bosen ya. Iya, ini pertanyaannya. Gimana Pak Aryo? Kira-kira memungkinkan tidak untuk di-extend untuk pameran arsitektur? Oke, terima kasih Bu Nancy dan Mas Hafiz nih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan sekali gitu dalam Unreal ini gitu. Karena di situ juga ada fitur salah satunya untuk membuat visual effect seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dibuat apakah nanti pamerannya secara virtual seperti kita masuk ke dalam scene-nya kemudian melihat objek pamerannya secara interaktif juga bisa, ataupun kemudian digunakan sebagai visual effect tadi gitu. Jadi misalnya apa ya, objek-objeknya itu ditaruh secara virtual, tapi kemudian ya tadi karakter gamenya yang masuk ataupun kita menggunakan Oculus ataupun alat tools-tools yang lain itu juga bisa menikmati. Jadi sebenarnya sangat bisa sekali kalau pertanyaannya bisa atau tidak, Bu Nancy. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aryo. Pak Aryo, terima kasih ya. So from Pak Agus and Pak Aryo, first we in hospital research, Pak Agus said that building material except the layout of the hospital will be next focus for another research about the hospital. And then for game engine, Pak Aryo said this game can use for the architectural exhibition. Very interesting. Thank you Pak Agus dan Pak Aryo untuk sesi pertama presentasi ini. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu secara online untuk kedua presenter kita. Terima kasih. Selanjutnya, we continue to the next presenters. Halo Pak Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Faiz will present research about building materials, ya, I think. Yes, Pak Faiz, time is yours. Terima kasih Bu Nancy atas kesempatannya. Sebentar. Oke, apakah layar saya terlihat dengan baik dan suara? Sudah, Pak Faiz, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan tentunya teman-teman mahasiswa. Similar with the previous presentation, I will conduct this presentation with Bahasa Indonesia, but I hope the text in slide will help international program student. Baik. Oke, penelitian yang kami lakukan sebetulnya adalah penelitian pendahuluan, begitu sifatnya saat ini sebagai starting point untuk penelitian pada potensi material tanah, gitu. Jadi topiknya adalah analisa energi yang melekat pada konstruksi prototipe dinding tanah, lebih spesifik dengan metode Rampart. Kemudian data IEA, International Energy Agency, menunjukkan sektor konstruksi tahun 2019 jika di total menyumbang hampir 40% konsumsi energi dunia dan 39% emisi gas rumah kaca. Penelitian kami dimulai 2020 sebetulnya, maka memang merujuk pada data 2019, namun bahkan data terbaru menunjukkan angka hampir 50% mengenai footprint karbon ini, ya, meskipun ada penurunan sebentar saat serangan COVID-19, kemudian setelah ekonomi mulai naik lagi, angka ini juga meningkat, gitu. Meskipun sebetulnya sektor konstruksi ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional, tapi kita rasanya memang perlu merespon dampak global ini, terkhusus bagaimana mengefisiensikan penggunaan sumber daya alam yang semakin terbatas ini. Dalam sektor konstruksi, sumber daya alam memang acap kali dieksploitasi sebagai material bangunan, ya, secara umum, gitu. Ada data yang cukup menggembirakan di Eropa dan di Amerika dalam 15 tahun terakhir. Sebetulnya terjadi peningkatan ketertarikan pada material konstruksi yang memiliki level energi abundant energy, ya, II rendah. Ini dalam rangka menekan level eksploitasi material konstruksi yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian tanah tersedia dimanapun, begitu. Dalam konteks keberlanjutan, pembaruan material ini menjadi menarik ketika parameter lain dilibatkan, misalnya sebagai material hemat energi, dengan harga dan ketersediaannya yang terjangkau. Meskipun tanah tidak dapat diperbaharui, namun tanah ini masih dapat didaur ulang dan tidak membutuhkan perlakuan khusus untuk melakukannya. Contohnya aplikasi ini diterapkan oleh dari generasi ke generasi. Mungkin yang bisa ditemukan dari berbagai data, yang paling tua itu ada di Tiongkok. Salah satu hunian suku Hakka di Cina Selatan yang disebut Tulou, yang konon adalah co-living house tertua ini, berdinding tanah dengan metode Rampart, ya, yang akan kita bahas di penelitian ini. Tanahnya, dinding tanahnya itu bisa mencapai ketinggian 4 meter atau sekitar hingga 15 meter, ya, 4 lantai 15 meter. Sebetulnya kita juga bisa melihat aplikasi rumah-rumah berdinding tanah di Indonesia, misalnya yang populer misalnya di Desa Tenganan, Bali, dengan berbagai macam metode, ada yang sebagai plester atau sebagai pengisi dinding dengan metode pol-pol, ya, kalau dibahasakan dengan bahasa lokal di sana. Oke. Kemudian dalam beberapa penelitian terdahulu, sebagai material dasar, tanah telah dianggap memiliki potensi keluaran emisi dan konsumsi yang relatif rendah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Pak Comelia di Italia, begitu, pernah membandingkan plester semen, plester kapur, dan plester tanah, yang kemudian menunjukkan bahwa
plaster tanah ini memiliki nilai embodied energy yang cukup rendah atau yang paling rendah gitu ya dibandingkan plaster yang lain. Namun begitu, sejauh yang kami temukan memang belum banyak yang menganalisa energi yang melekat pada proses konstruksinya begitu. Apalagi dalam konteks Indonesia ya. Kalau tadi mungkin hasil penelitian ataupun beberapa aplikasi itu memang sudah ramai di dunia di luar negeri begitu, namun di konteks Indonesia memang belum banyak. Kemudian artinya hipotesis awalnya adalah emisi dan konsumsi energi ini tentunya melekat juga pada proses konstruksi begitu. Maka penelitian ini berusaha untuk melaporkan estimasi emisi gas rumah kaca atau yang kita singkat GRK begitu, dan konsumsi energi melalui data yang diperoleh langsung dari konstruksi parsial elemen dinding ramp-earth gitu. Temuan yang dilaporkan dari penelitian ini diharapkan membuka peluang untuk meningkatkan daya guna dinding tanah sebagai bagian dari elemen bangunan. Oke. Metode yang telah digunakan pada penelitian ini adalah LCA, Life Cycle Assessment. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah Life Cycle Inventory, LCI, mengumpulkan data-data kuantitatif dari energi yang melekat pada suatu produk, namun dari 4 cangkupan yang biasanya dikaji dalam LCA, yaitu ada gate to gate, cradle to gate, cradle to graven, dan cradle to cradle. Dalam penelitian rintisan ini kami mencoba untuk membatasi pada analisis energi untuk konstruksi prototipe Lam-Earth, artinya pada fase cradle to gate ya, dari lokasi konstruksi sebelum masuk ke atau didistribusikan ke pengguna ya, ke end user gitu. Kemudian juga dibatasi cangkupan prototipenya adalah 2 unit dinding parsial berukuran 1,2 meter 0,5 meter dengan ketebalan dinding yang cukup tebal, sebetulnya 50 cm. Kemudian proses kalkulasi cradle to gate ini dilakukan dari mulai ekstraksi raw materialnya sampai proses konstruksinya, dikalkulasi secara manual paralel dengan kegiatan konstruksinya yang dilakukan oleh peneliti juga, dan secara digital untuk mendapatkan data pendukung. Kemudian kira-kira ini adalah aktivitas yang telah kami lakukan melalui penelitian ini. Aktivitas yang mengkalkulasi ya dari mulai ekstraksi tanah, pengambilan material dasar begitu sampai selesainya sampel dinding tanah ini. Raw material kami ambil dari daerah Papua di Gunung Kidul, sebetulnya dengan tujuan mendapatkan tingkat kandungan yang cocok ya untuk membuat sampel berdasarkan survei kecil-kecilan yang kami lakukan begitu dalam sebelum proses penyusunan penelitian. Tentunya kami membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh data yang lebih baik, minimal mengenai kondisi tanah-tanah dengan radius ekstraksi yang lebih dekat dengan site konstruksi begitu. Proses prakonstruksi adalah mulai dari pengkondisian tanah, desain dan membuat formwork yang cukup menantang ya, karena memerlukan formwork yang stabil untuk menahan tekanan dari proses stampingnya, baik tekanan horizontal maupun tekanan vertikal begitu. Proses stamping ini sangat penting karena tanah tidak dibakar. Ini Ramp-Earth ini memang metodenya tidak membakar tanah yang seperti dilakukan di proses pembuatan bata yang umum gitu ya. Sehingga proses pemadatan ini menjadi indikator utama keberhasilan kualitas dari sampel gitu. Kemudian komposisi tanah dan stabilitator juga melalui proses trial error oleh kami begitu untuk mendapatkan kepadatan yang tepat dengan meminimalkan porsi stabilitatornya begitu. Karena yang kami pakai memang masih yang non organik, karena dengan tidak mengesampingkan nilai estetika ya, estetika akhir dari permukaan dindingnya. Visinya adalah kami ingin juga material ini memiliki nilai seni yang dilihat yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Keseluruhan proses ini berjalan kurang lebih 4 bulan, termasuk proses-proses gagalnya ya, proses trial error. Oke, kemudian proses cradle to gate tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang paling memiliki potensi menghasilkan emisi GRK dan konsumsi energi tertinggi adalah ternyata aktivitas transportasinya ya, atau mobilisasi pada saat fase ekstraksi material dan prakonstruksi.
Jadi pada saat konstruksi sebetulnya sangat minim sekali energi yang perlu dikeluarkan. Aktivitasnya tidak memakai listrik, misalnya tidak ada proses pembakaran dan lain-lain, cukup membutuhkan tenaga manusia gitu. Kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya, data yang diperoleh secara manual berdasarkan masih perlu data pendamping khusus mengenai nilai emisi karbon yang melekat pada raw materialnya, berikut stabilitatornya. Sampai pada penelitian ini masih bergantung sebetulnya pada semen ya, semen agregat gitu, dengan porsi 1:10 antara semen dan tanahnya. Jadi semennya 1 dan tanahnya 10. Meskipun kami sebetulnya sudah mencoba beberapa material organik seperti sabut kelapa dan potongan kayu begitu, namun masih gagal dalam mencapai kestabilan sampel. Kemudian inventory melalui simulasi modeling adalah kalkulasi jika sampel ini diduplikasi menjadi 24 modul begitu ya. Jadi yang kami buat di site adalah satu modul parsial, namun waktu disimulasikan di live carbon calculator itu utuh ya, desain utuh untuk mencapai ruangan berukuran 2x2 dengan tinggi 2 meter. Melalui simulasi tersebut didapatkan bahwa untuk satu modul memiliki intensitas emisi karbon sebanyak 0,02 kg karbon dioksida per kilogram. Jadi jika disatukan satu bangunan seperti gambar di atas ini, emisi karbonnya totalnya adalah 0,7. Ya, jadi energi yang melekat pada material dasarnya itu cukup minim sebenarnya ya, begitu. Kemudian yang masih cukup signifikan memang yang mempengaruhi jumlah total energi secara keseluruhan terlihat pada tabel ini adalah pada fase prakonstruksinya yang sampai mencapai angka 200-an gitu. Komponen yang dibutuhkan dalam proses konstruksi yang paling berpengaruh pada proses penelitian ini kami untuk mendapatkan alternatif komponen yang bisa stabil juga, seperti yang sudah dilakukan, bisa kuat gitu, apalagi pada proses stamping, namun lebih ramah lingkungan gitu. Jadi memang di sini hasil menunjukkan bahwa sebetulnya materi dasarnya dengan komposisi stabilitator yang cukup minim itu tidak banyak mempengaruhi intensitas kenaikan emisi GRK-nya, namun justru pada proses prakonstruksinya, pada proses pengumpulan materialnya begitu, kemudian ekstraksi materialnya. Karena beberapa komponen penting, misalnya untuk formwork-nya itu masih rada sulit mencarinya di Jogja ya, jadi harus didatangkan dari luar kota begitu. Jadi itu yang memang cukup mempengaruhi dalam peningkatan emisi GRK. Kemudian untuk hasil akhir begitu, konklusi dan rekomendasi dari penelitian ini untuk menuju tanah dengan metode Lamb Earth menjadi alternatif material yang rendah jejak karbon dan konsumsi energinya, namun tetap memperhatikan kualitas dinding tersebut sebagai elemen struktural, bisa disimpulkan bahwa pertama, analisa dan kalkulasi pada riset ini memungkinkan untuk dipakai untuk berbagai skema konstruksi dengan metode Lamb Earth. Kemudian cukup penting untuk menghitung seluruh kandungan alternatif jika memang tidak memakai agregat yang saya pakai begitu. Kemudian tanah sebagai material dasar memiliki emisi GRK dan konsumsi energi yang cukup rendah, bahkan relatif sangat minim sekali gitu. Kemudian cukup dengan menekan proses mobilisasinya, jejak karbon juga akan semakin rendah. Kemudian meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan perencanaan yang baik, bisa menekan konsumsi energi, kemudian memprioritaskan material basicnya yang terdekat, yang paling dekat yang bisa di ekskavasi ya dari lokasi. Selanjutnya desain backcasting juga sangat penting, optimalan desainnya begitu, karena mungkin belum ada begitu ya, kita harus custom sendiri begitu, sehingga desain dan penyusunan assembling backcasting ini direkomendasikan untuk yang bisa dipakai berulang-ulang gitu, karena seperti batu bata atau batako begitu, walaupun dalam dimensi yang lebih cukup besar,
dia membutuhkan beberapa fase assembling sehingga nanti jadi satu ruangan yang utuh. Jadi desain bekisting yang bisa dipakai berulang kali ini akan cukup signifikan untuk meredam meningkatnya emisi GRK dan konsumsi energi. Oke, penelitian ini hanya sampai pada proses konstruksi, tentunya dibutuhkan kalkulasi lebih jauh lagi pada proses-proses selanjutnya, misalnya setelah konstruksi kemudian dipakai begitu ya ruangannya, dindingnya sebagai ruang hidup begitu, dan itu masih membuka kemungkinan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa referensi yang saya pakai sebetulnya tidak saya masukkan semua, ada di laporan. Kemudian luaran dari penelitian ini insya Allah sudah dalam bentuk research report dan sekarang dalam proses jurnal di jurusan arsitektur. Begitu Bu Nancy mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini foto beberapa hari yang lalu saya ambil setelah 6 bulan konstruksi. Alhamdulillah masih indah dan masih kuat gitu. Walaupun sementara belum dilanjutkan proses secara utuh, tapi ini masih sudah dipakai beberapa tetangga gitu ya untuk keseharian. Terima kasih Bu Nancy, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Faiz, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjut dulu ke presenter yang keempat, Bu Stevi. Assalamualaikum Bu Stevi. Waalaikumsalam Bu Nancy. Silakan Bu Stevi. Baik, saya share screen dulu. Sebentar. Ini Bu Stevi dari LASEM ini presentasinya. Ketua dari LASEM. Enggak di Jogja, Bu. Enggak, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself. My name is Stevi. I would like to deliver my presentation in Bahasa Indonesia, but my presentation slide is already in English. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang riset kecil yang saya lakukan bersama mahasiswa, yaitu Mbak Nafa Nurhanifah Putri. Yang di sini kita ingin melakukan eksplorasi terhadap ruang kota bersejarah, gitu ya, eksplorasi kota bersejarah LASEM dalam sketsa dengan pendekatan memory of place. Di sini kita jelaskan tentang introduction-nya, research method-nya, result discussion, dan conclusion-nya. Sebagai pembuka tentang latar belakang kenapa memilih LASEM, LASEM baru-baru ini menjadi sebuah perbincangan gitu ya, sebuah kawasan yang kawasan kecil di ujung timur Jawa Tengah menuju Jawa Timur gitu ya. Kalau tadi Prof. Nur mengatakan dekat dengan Pati ya, satu jalur Pantura ini. Nah, jadi di sini LASEM itu mempunyai karakteristik kawasan yang mempunyai nilai histori yang tinggi, di mana mempunyai karakter sebagai kawasan yang dulunya mempunyai histori dalam masa Majapahit, Mataram Islam sampai ke kolonial dan masih mempunyai karakteristik kawasannya yang bisa dilihat dari secara arsitektural maupun kawasannya itu sendiri. Dari sini kita melihat bagaimana LASEM sebagai heritage dan hubungannya dengan placemaking itu sendiri, di mana perkembangan placemaking ini menjadi sangat menarik ya untuk dilihat dari beberapa aspek karakter kawasan. Dan di sini kita melihat dari karakter kawasan heritage, di mana mempunyai karakter, mempunyai ruang-ruang baik itu secara arsitektural, ruang secara bangunan itu sendiri ataupun ruang luar atau third place gitu ya. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut yang kita lihat dengan placemaking itu sendiri, dan dengan apa? Dengan metode memory of place. Memory of place ini sebenarnya adalah sebuah metode gitu ya untuk melihat bagaimana ruang itu bisa memberikan memorable untuk seseorang itu sendiri, melihat kawasan itu menjadi kawasan yang punya sisi tersendiri terhadap seseorang tersebut.
Memory of place ini berhubungan dengan bagaimana nilai histori itu, lalu bagaimana the current situation atau situasi sekarang, dan bagaimana the future. Nah, pada penelitian ini kami hanya ingin meneliti ya, baru meneliti pada masa historinya kita melihat sebagai data sekunder, lalu current situation-nya sebagai data primer yang bisa kita lihat dari beberapa karakter-karakter yang ada. Untuk the future ini mungkin nanti ke depannya bisa kita lihat dengan bagaimana karakter dari responden yang mungkin bisa melihat bagaimana perkembangan kota itu dari sudut pandang dia terhadap ruang. Lalu proses dalam memory of place ini bisa dilihat dari recall atau mengingat kembali, dilihat dari histori, lalu rekonstruksi memorinya dari apa aja yang bisa dilihat, yang bisa membawa ingatan, lalu mengimajinasikan. Nah, pada metode imajinasi ini kan pada ke the future, nah ini belum sampai ke tahap tersebut. Research question-nya adalah melihat karakteristik kota ini ya, kota Lasem ini sebagai historical city yang mempunyai ruang-ruang yang punya memorable space untuk dilihat dan menggunakan sketsa. Kenapa menggunakan sketsa? Sketsa ini bisa mengcapture beberapa objek lebih detail dari yang apa kita lihat. Mungkin kalau kamera akan terlihat semua background dari kawasan tersebut, tapi dengan sketsa kita bisa mengambil beberapa bagian yang memang menjadi point of interest dari kawasan tersebut. Lalu bagaimana placemaking teori atau strategi di sini ya? Sebenarnya proses ini di awal proses melihat bagaimana kota ini melihat dari memory of place itu yang bisa memberikan suasana, sequence gitu, yang pengalaman yang berbeda untuk pengunjung. Research methodnya kami menggunakan studi case ya, beberapa kawasan yang akan kita ambil di kawasan ini, lalu menggunakan qualitative method dengan deskripsi dan analisis dengan serial vision yang kita gunakan dengan menggunakan My Maps dari Google My Maps. Ya. Lalu data ini kita observasi dan kita didukung dari data secondary dari History of Lasem, dan dengan melakukan observasi bersama dengan tim yang sudah menjadi guide gitu ya yang ada di Lasem. Nah, research method ini mengembangkan bahwa eksplorasi pada historical city ini dengan sketsa itu melihat dari Lasem as a heritage city, lalu memorable place untuk diingat itu apa saja, lalu placemaking dalam heritage site. Kita lihat dari memory place tadi, lalu ada placemaking itu, dan dilihat di sini ada 3 hal yang akan kami teliti. Dari place itu sendiri kita melihat dari site interpretation, dilihat dari distance from node, lalu ada tipe kawasannya seperti apa, lalu history dilihat dari image-nya yang sekarang, kenyamanan apakah ada hal-hal yang menarik, lalu memori ini untuk yang apa yang bisa diingat oleh seseorang seperti fungsi atau bentuk dari arsitektur itu sendiri, aktivitas sampai ke bentuk ukuran atau ke besar dan kecilnya suatu ruang itu, dan ada warna dan lain sebagainya. Lalu analisis ini dilakukan dengan melakukan observasi dengan serial vision pada part-part yang akan kita bagi, dan nanti ada resultnya tentang beberapa karakter yang bisa kita lihat dari situ. Parameternya kita melihat dari placemaking in heritage site. Di sini saya mengambil dari Samir, dia sudah mengkategorikan bagaimana placemaking itu bisa dilihat dari heritage site. Dari beberapa hal ini yang kita ambil adalah tentang place, history, memory yang kita kaji seperti dengan site interpretation, historinya, lalu sociability-nya dan lain sebagainya. Di sini kita melihat dari beberapa area yang kita kategorikan sebagai area B, area C, A, B, C. Nah, area A ini lokasinya di daerah Kauman, Sumber Girang, Karangturi. Area B ada di Soditan, area C ada di Daswon. Kategori ini kita lebih spesifikkan lagi di breakdown dengan area-area, yaitu secara kategori ada 5 area, Islamic Boarding School area atau pondok pesantren yang merupakan bagian dari Lasem ya, karena ada banyak pondok pesantren yang menjadi pondok pesantren
pioner gitu ya. Lalu ada karakter kawasan pecinan yang masih banyak dilihat. Lalu ada alun-alun yang ini juga menjadi karakter kota-kota Masalam di Mataram gitu ya. Lalu ada kolonial arsitektur yang masih ada walaupun memang tidak banyak gitu ya. Lalu ada karena Kota Lasem juga sebagai karakter kawasan kota maritim ya, yang dulu menjadi sebuah kawasan yang cukup terkenal dengan jalur-jalur lautnya. Kalau kita di sini melihat bagaimana eksplorasi ini di awal digunakan dengan menggunakan peta eksplorasi yang kita buat dengan Google Maps. Kita bisa membuat dengan My Maps itu sendiri, kita kategorikan dalam kawasan tertentu itu yang bisa kita gunakan sebagai guidance. Di sini kita melihat dari ada 3 kawasan. Kawasan A itu semua dimulai dari satu titik kumpul, yaitu adalah pusat kota yang di sini disebut di alun-alun. Lalu dari pusat kota ini menuju ke kawasan-kawasan yang sudah kita pilih ya, karena kita tidak bisa, waktunya tidak mencukupi untuk mensurvei semua karakter kawasan yang ada di Lasem. Jadi hanya beberapa area yang bisa kita gunakan sebagai sampel. Nah, dari sini kita melihat ada perbedaan gitu ya, karakteristik dari place itu sendiri dilihat dari kedekatan titik eksplorasi yang diawali dari alun-alun itu sendiri ke beberapa area. Pada area di tengah ini kita melihat ada karakter objek yang secara histori punya nilai gitu ya, yang ternyata jaraknya cukup dekat dengan pusat kota. Lalu radius 1 meter sampai radius 1 kilometer sampai ke radius 3 kilometer ini mendekati area yang mempunyai karakter yang cukup beda karena karena berdekatan dengan pantai. Nah, hasilnya adalah kita melihat ada beberapa karakter kawasan yang cukup menarik yang kita lihat dengan menggunakan My Maps ini. Kita bisa melihat bagaimana hubungan antara apa yang kita eksplorasi dengan apa yang kita lihat di beberapa sisi yang mungkin akan sangat menarik dan menjadi visual dari karakter kawasan tersebut. Kalau kita lihat dari posisi di masjid, ini beberapa sampel, masjid ini mempunyai karakter yang cukup menarik. Ada bagian di depan dengan karakter akulturasi antara Cina dan Jawanya, lalu ada muncul baru, infonya adalah bangunan museum. Ini adalah museum, kalau tidak salah, museum literasi, Museum Perpustakaan Nusantara yang beratap gadang gitu ya. Lalu di sebelahnya itu ada bangunan masjid yang sudah melalui banyak renovasi dan mungkin nanti kita lihat ternyata sekarang sudah berubah juga. Nah, dari hal-hal ini lalu kita bisa melihat di pasar ini, di posisi pasar kita melihat ada dinding yang tinggi yang ternyata itu punya nilai filosofi, adalah dinding peninggalan dari masa Mataram atau kerajaan dulu yang masih ada, tapi memang tidak banyak orang mengetahui tentang itu. Lalu di posisi pasar ini masih ada karakter-karakter pecinan dengan jendela dan lain sebagainya yang ternyata itu menjadi menarik di dalam mengeksplor kota pasar itu sendiri. Nah, jadi memori ini sebenarnya bisa dilihat dari architectural activities yang ada di pasar, yang ada di masjid, dan lain sebagainya, yang ternyata mempunyai pengalaman-pengalaman ruang yang cukup berbeda. Di samping di sini kita melihat bahwa histori sebagai guideline kita untuk melihat ruang-ruang yang menarik yang ada di Lasem ini. Yang lain mungkin adalah di pondok pesantren, yang menurut saya pondok pesantren di Lasem itu merupakan cikal bakal pondok pesantren yang cukup terkenal gitu ya, banyak beberapa Al-Hidayat, An-Nur, dan banyak yang lainnya, dan memang terkenal sebagai kota santri. Dan di sini kita melihat karakter-karakter dari kawasan tersebut juga masih terbawa dengan arsitektur-arsitektur Cina yang masih terlihat, tapi aktivitasnya yang berbeda. Nah, ini juga ternyata menjadi menarik untuk dilihat dan dieksplor di kawasan tersebut.
Dari sini kita bisa melihat ini beberapa contoh, beberapa karakter dari kawasan yang kita lihat ada pintu, lalu ada karakter bangunan yang baru dan bangunan yang lama. Dan di sini kita melihat ada ternyata secara arsitektural di kita sketsa itu mempunyai karakter yang sangat menonjol dan kuat dari bentuknya, lalu ciri khas atau karakter dari style arsitektur atau gaya arsitekturnya itu sendiri sampai ke bagaimana histori itu sendiri muncul dengan adanya tempat-tempat yang masih bisa diakses. Seperti ini adalah bagaimana Kota Lasem itu dulu sebagai kota maritim yang tempatnya itu masih ada tapi memang tidak digunakan lagi untuk kegiatan yang sifatnya sebagai jalur transportasi utama, tapi masih digunakan oleh nelayan dan masih bisa diakses, tapi memang kondisinya tidak merepresentasikan untuk bisa diakses untuk publik secara ini ya banyak atau baik gitu. Hasilnya secara kualitatif kami melihat dari hasil sketsa tadi bagaimana jarak antara karena ini kita hanya mengambil dari satu riset ya dengan menjadikan titik utama yang pertama digunakan adalah city center atau alun-alun itu. Mungkin nanti akan ada respon yang lain kalau misalnya kita akan menggunakan titik eksplorasi yang lain. Nah, dari sini kita melihat area A ini mempunyai good distance gitu ya, karena walkability-nya bagus, karena dekat dengan kota dengan city center atau alun-alun. Lalu tipenya juga ini banyak langsung terlihat gitu ya, ada street, ada distrik dan bisa langsung terlihat oleh pengunjung gitu ya untuk mengeksplor apakah karakter kawasan ini memang layak untuk dieksplorasi. Lalu aksesnya juga lebih mudah, lalu punya nilai histori yang cukup tinggi dengan background dan image yang masih ada gitu ya. Lalu secara arsitektural mempunyai keautentikan yang sangat kuat gitu, dikuatkan dengan beberapa karakter kawasannya. Lalu fungsinya juga cukup beragam di kawasan ini. Tidak hanya tadi ada ini kawasannya dekat dengan masjid, lalu ada pasar, lalu ada alun-alun, dan di situ juga ada kawasan yang bisa dikunjungi untuk melihat arsitektur arsitektur bangunan bergaya Cina yang masih ada di sana. Lalu aktivitasnya juga cukup banyak gitu ya dibandingkan dengan area yang lainnya. Nah, dari sini kita melihat bagaimana histori, place, dan memori itu yang saya lihat ini masih dalam tahap awal nih, karena belum masuk kepada bagaimana melihat memori ini bisa direpresentasikan kepada pengunjung gitu ya. Karena ini kita masih melihat ruang-ruang yang ternyata menjadi menarik dan mungkin akan jadi lebih menarik lagi kalau kita mengajak pengunjung dengan berbagai background background gitu ya, apakah dia adalah penduduk asli ataukah dia sebagai pengunjung memang pengunjung yang mau ke sana atau orang yang belum tahu sama sekali. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat menarik untuk bisa dikembangkan bahwa Lasem itu walaupun kota kecil di pojokan gitu punya karakteristik yang menarik yang mungkin bisa mendatangkan orang ke sana. Dan ini juga relevan dengan kenapa Lasem itu mulai dikembangkan dikembangkan kawasannya menjadi kota pusaka gitu ya. Nah, diskusinya di sini memang masih ke tahap awal gitu ya, melihat eksplorasi di dalam kawasan tersebut bahwa area di A itu mempunyai eksplorasi yang cukup menarik dengan kemudahan akses dan yang lainnya, yang memang banyak memberikan ruang untuk eksplorasi lebih luas. Lalu historinya nilai historinya di area A memang sudah mempunyai kekuatan di mana untuk bisa dikembangkan dalam ruang yang bisa dalam karakteristik placemaking yang bisa berkembang baik dengan melihat dari nostalgia ruang-ruang tersebut yang mempunyai karakter histori. Lalu memori ini sebenarnya adalah salah satu metode gitu ya, melihat dari bagaimana histori-histori itu dan melihat apa saja yang ada di kawasan tersebut yang bisa memberikan memorable ke
ke pengunjung atau yang akan melakukan eksplorasi di kawasan heritage tersebut. Nah, dari hasil studi ini sebenarnya memang hanya baru memberikan karakteristik dari yang karakter-karakter kawasan yang mempunyai memorable itu, tapi memang belum sampai ke bagaimana ruang itu sudah memberikan visible ruang yang sudah memorable untuk user yang bagaimana. Nah, mungkin nanti ke depannya itu sangat penting untuk memberikan ruang kepada pengunjung, memberikan pemikiran dia tentang bagaimana memori mereka tentang Lasem itu sendiri. Conclusion-nya artinya di sini Lasem itu sebagai ruang yang otentik dan bisa potensi untuk bisa dikenang dan diingat oleh pengunjung dengan melakukan observasi. Ini sedikit gambaran bahwa di atas ini adalah Lasem pada saat saya dan Nafa melakukan observasi, yaitu Desember 2021. Dan karena Agustus ini proyeknya ini selesai, saya memfoto lagi ke sana untuk melihat proyek ini selesai dan kita bisa melihat di sini ada dua hal yang berbeda di satu bentuk masjid ini. Nah, menurut saya ini juga sangat menarik kalau kita melihatnya dari memori seseorang atau memory of place itu untuk pengembangan kawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Stevi, menarik sekali kita jalan-jalan di Lasem siang hari ini, jadi nggak ngantuk ini. Oke, terima kasih. Kita masuk dulu ke sesi diskusi. Yang pertama untuk Pak Faiz, ini sukanya pada Japri, ini ke saya nulis di kolom chat nggak kelihatan, ternyata yang masuknya di chat Japrian saya. Pak Faiz, ada pertanyaan untuk proses produksinya, tadi kan ada stempler dan lain sebagainya ya. Kalau kita mengasumsikan untuk rumah sederhana tipe 35, anggaplah kita punya asumsi seperti itu. Untuk memproduksi material ini sehingga dia siap dipakai, maksudnya diimplementasikan dalam proses konstruksi, itu kira-kira waktunya berapa lama, Pak? Dalam hitungan jenengan. Ya, ini memang ekosistem perlu dibentuk dulu gitu ya. Dari tukang masih banyak yang jarang untuk untuk membuat seperti ini. Jadi kalau misalnya dengan ekspor gitu mungkin 36 ya Bu ya. Mungkin saya kira bisa 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan untuk proses persiapan materialnya ya. Dan mungkin sudah mulai konstruksi Bu gitu. 6 bulan. Oke. 6 bulan itu untuk mempersiapkan material, tapi memang sebenarnya skill tukang ya Pak ya yang paling dituntut ya. Artinya dengan tukang dan ya arsiteknya yang memang by experience ya, memang. Mungkin kalau di Indonesia itu di Bali ada sudah ada satu perusahaan besar begitu, Bali Art Construction itu ya. Dia udah rasanya itu yang paling expert di Indonesia. Saya mungkin tapi memang masih sangat sedikit sekali begitu. Oke, tapi untuk jenis tanahnya itu sembarang atau memang ada spesifikasi tertentu? Karena tadi Pak Faiz ambilnya dari Gunung Kidul kan? Iya, memang kalau dari penelitian sih untuk khususnya dalam rangka mengurangi emisi GRK ya Bu ya. Jadi memang yang terdekat dari kita itu akan lebih baik begitu. Artinya kan mungkin itu dalam isu keberlanjutan begitu ya. Semakin dekat semakin baik gitu. Tapi ada beberapa tujuan begitu, kadang-kadang kalau di selatan misalnya ya di Jogja itu kan tanahnya di utara begitu tanahnya kan lebih hitam gitu. Jadi kalau campur mesti ada stabilitator yang baik yang bisa nanti misalnya pattern dari permukaannya itu bisa membentuk pola begitu Bu. Tapi kalau selatan tuh karena saya ngambil di Gunung Kidul dia lebih merah, itu kuning. Di agregatnya atau stabilitatornya bisa macam-macam, itu dia udah bagus. Oke. Meningkatkan value ya dari apakahnya si dinding ini supaya nggak kalah misalnya dengan marmer begitu ya, dengan travertin gitu misalnya yang diimpor dari India, dari Italia gitu Bu. Ya, tapi nanti setelah selesai konstruksi, kemudian misalnya karena dinding ini misalnya akan digunakan, bayangan saya misalnya nempel figura gitu, bisa nggak sih? Bisa karena Bu. Di rumah ya.
Udah padat. Cuman kalau memang di Itali sama di Tiongkok itu dia sudah mengembangkan campurannya yang nanti proses apa, kalau yang kami buat itu masih agak ngerupul gitu ya, apa Bu ya. Jadi coak-coak gitu ya kalau senggol. Tapi Ya. kalau kayaknya sih ada juga yang sudah pernah buat di Jogja, tapi memang campurannya masih industrial ya Bu ya, masih yang non organik. Jadi untuk isu keberlanjutan juga perlu difikirkan. Oke, baik, terima kasih Pak Faiz, menarik sekali ya, ini menginspirasi. Kita ada Sorry, ini Ya. ada suara yang bocor, Mas Oji, tolong di Iya, Pak. mute. Oke, saya beralih ke pertanyaan untuk Bu Stevi. Bu Stevi, halo. Ya, halo Bu Nancy. Bu Stevi, kalau tadi kan konteksnya lasem ya dalam hal ini. Memory of place-nya karena lasem kan sangat unik, kemudian dari faktor kesejarahan dan lain-lain kan dia memberikan impresi paling tidak kan untuk orang yang mengunjungi ke sana. Misalnya konteks ini kita geser ke kawasan komersil Bu dengan metode yang sama dan sketsa, kira-kira seperti apa Bu kita menggunakan pendekatan memory of place ini nantinya? Ya, baik, terima kasih Bu Nancy. Memang kalau kita lihat di sini kan saya melihatnya dari histori ya, memori itu ada recall, ada reconstruct tadi ya. Recall itu kan mengingatkan kembali, mungkin kalau di kawasan komersil seperti Malioboro ya, masih ada nilai histori di belakangnya ya. Yang dulunya kita belanja, kalau ini dari komersil kita belanja di selasarnya ya Bu ya, sekarang pindah ke kawasan yang memang khusus. Nah, itu kan menjadikan kita mengingat kembali gitu loh. Loh, di sini dulu ada ini gitu ya. Oh, tapi sekarang pindah di sana gitu. Nah, sebenarnya itu yang ingin kita lihat bahwa sebenarnya ruang atau third place atau ruang ketiga itu punya ruh yang seperti itu gitu, Bu. Ada memori-memori yang mungkin kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi secara histori itu ada dan masih punya ruang di situ, tapi posisinya mungkin pindah. Seperti yang saya tadi lihat, ada masjid gitu ya, masjid yang di Lasem pada bulan Desember akhir 2021, bentuknya seperti itu, masih ada kubah. Nah, kan sudah melakukan revitalisasi, ternyata ada perubahan, bentuknya dikembalikan katanya ke bentuk yang masa lampau dengan bentuk atap yang segitiga seperti itu. Jadi menurut saya bisa relevan untuk beberapa karakter kawasan, tapi memang harus ada merecall apa gitu Bu, kan mengingat kembalinya itu apa yang bisa dikembangkan, lalu Oke. Terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih. Berarti termasuk bisa merecall mantan ini ya Bu. di mana saja pernah jalan-jalan gitu nanti bisa rekonstruksi ya Bu Stevi ya kayaknya. Metode yang Bu Stevi pakai. Baik, terima kasih Bu Stevi atas tadi penjelasannya dalam pendekatan memory of place untuk melihat bagaimana orang itu mengingat hal-hal yang mungkin pernah memberikan impresi ya untuk satu tempat yang cukup spesial atau cukup monumental dalam dalam hal ini Bu Stevi mengambil studi kasus di Lasem. Baik, rekan-rekan sekalian yang masih ada dan setia di layar Zoom, saya pikir itu tadi sudah kita lalui 4 presenter dengan penyajian hasil riset yang sangat menarik ya, mulai dari Pak Agus kaitannya dengan layout di poliklinik di rumah sakit, kemudian Pak Aryo ini futuristik ini menggunakan game engine ya. Ini kayaknya mahasiswa senang sekali ini nanti bisa menginspirasi. Tapi mudah-mudahan nggak main game aja nanti setelah ini di studio perancangan ya. Terinspirasi dari risetnya Pak Aryo. Kemudian tadi Pak Faiz bercerita bagaimana potensi tanah yang ada di sekitar proyek. Sebenarnya saya melihat ya, kalau memang bisa memanfaatkan tanah galian dari pondasi itu ya nggak akan dibuang kemana-mana, tidak akan diangkut lagi dengan truk ke suatu tempat yang butuh urukan mungkin ya. Jadi memang ada di situ dimanfaatkan untuk material dinding khususnya. Dan tadi yang terakhir Bu Stevi sangat memberikan impresi ya bagaimana kita menggali kembali kenangan kota bersejarah itu. Dan itu bisa mereview sejauh mana orang itu memiliki kesan akan sebuah tempat. Dalam hal ini topiknya sangat terkait dengan placemaking. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat, para kolega yang hadir pada siang hari ini.
Mohon izin saya mengumumkan lanjutan dari JARS Research Grant. Jadi ini adalah hibah penelitian yang di-running oleh jurusan arsitektur untuk para peneliti sekaligus mahasiswa yang ada di jurusan arsitektur, mengembangkan idealisme risetnya, kemudian melakukan bersama dengan tim dosen. Untuk batch selanjutnya, mohon Mas Oji share screen. Mas Oji. Ya, baik. Kami akan menunggu proposal riset dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa akan kita buka sampai tanggal 5 Oktober untuk nanti mencoba mencari ide-ide riset yang menarik, kemudian disubmit untuk JARS Research Grant. Terima kasih Mas Oji atas share screen-nya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Di sini masih ada Bu Rini, tadi ada Pak Supri, kemudian ada Pak Ovi dan Bapak Ibu sekalian, mungkin dari universitas-universitas yang lain. Terima kasih kembali atas kehadiran Bapak Ibu, kemudian rekan-rekan mahasiswa di siang hari ini. Mari kita akhiri agenda siang hari ini di JARS Research Week dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf dalam saya membawakan acara ini dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. For all of you, for all participants, our colleagues, thank you. My students. Thank you all. See you later in next JARS Research Week. Terima kasih Pak Faiz, Pak Aryo, Pak Agus, dan Bu Stevi sudah share pengalaman risetnya.